Partai Buruh sama KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD hari Rabu. Jadi nanti biar MKD yang memutuskan apa sanksi yang diberikan kepada anggota DPR. Itu kira-kira. Yang diharapkan sanksinya apa? Hah? Yang diharapkan sanksinya apa? Ya berhenti aja. Itu kan menimbulkan huru hara ya. Ada rencana turun lagi nggak Pak Said? Rencana turun lagi ke lapangan? Belum. Kita belum ada rencana aksi. Terakhir 28 Agustus saja. Dan kita minta melalui kantor media bila akan melakukan aksi ikuti prosedur undang-undang dan hindari anarkis dan tindakan kekerasan lah. Kita semua yang rugi. Sebelumnya kan Presiden mengatakan bahwa terbuka untuk adanya tokoh-tokoh biar bisa bertemu dengan pejabat-pejabat. Kalau misalnya dari Pak Said sendiri, dari tokoh-tokoh buruh atau misalnya perwakilan akan hadir nggak? Itulah masalahnya. DPR itu kalau kita nggak minta ketemu, nggak bisa untuk melakukan komunikasi politik maupun komunikasi aspirasi ya. Jadi tunggu dulu. Jadi seolah kita menghadap Tuan, bukan menghadapi wakil. Akhirnya terjadi seperti ini, kesombongan, flexing, merasa paling berkuasa. Akhirnya presiden lagi yang turun. Ya kan? Saya pikir demikian. Menurut Pak Said ada nggak penumpang gelap dalam kejadian aksi? Ada, terasa benar. Dan teman-teman buruh udah bekerja sama dengan Pemda setempat. Saya udah perintahkan, udah minta ya kawan buruh ikut bersama pemerintah daerah untuk mengamankan aset negara. Itu kan yang dibakar-bakar itu aset negara, uang publik juga. Kalau memang masalahnya di pejabat, apakah di pemerintah maupun DPR, itu yang dihukum, bukan menghancurkan. Dan selalu kan tim pembakar itu sekitar 100 orang kan. Kira-kira itu yang harus kita Termasuk tanggapan tentang penjarahan rumah-rumah anggota DPR nih, gimana? itu ekses aja. Kalau rumah pribadi itu ekses ya, karena sikapnya mungkin melukai rakyat. Dikala upah buruh murah, dikala banyak PHK, dikala ojek bolak-balik ke DPR tentang penurunan diskon 10% nggak pernah ditanggepin oleh DPR. Tiba-tiba mereka joget-joget, mereka minta naik ada tunjangan perumahan 50 juta, dan mereka ketika dikasih tahu joget-joget lagi. Ini hanya tentang nilai rasa aja, nggak ada sensitivitas terhadap penderitaan rakyat. Saya itu nomornya pernah diteror ya? Iya betul, nomor saya dianggap sebagai Adis Kadir. Banyak bener masuk ke HP saya, udah diamin aja lah. Itu kan teror aja. Saya tapi dari demo kemarin buruh tuntutannya itu udah ada yang di Belum ada. Pemerintah Belum ada satupun tuntutan dari 6 tuntutan itu ya. Nah hari ini saya akan menghadiri undangan, tapi melalui telepon Pak Mensesnek tadi mengatakan Satgas PHK itu sebenarnya udah dibentuk, cuma orang-orangnya belum. Kepresnya udah ada, kemudian Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional juga sudah ada, tapi Kepres sudah ada untuk kelembagaannya, tapi orang-orangnya belum. Selain kapan ada bicaranya? Sebenarnya hari ini, tapi saya tolak. Karena kan hari ini bicara tentang membangun ketenangan dan supaya masyarakat tidak terpancing provokasi. Ini benar-benar provokasi. Harus diuntut tuntas. Pak Said kira-kira tahu nggak spillnya nih, indikatornya, pemainnya? Tanya aja sama Drone Emprit. Dia ngikutin tuh percakapannya Drone Emprit. Tanggapan soal ini, Bang Yan. dugaan makar yang dibilang presiden kemarin. Saya belum pada titik apakah itu makar atau tidak makar ya. Lebih kepada ada upaya untuk menurunkan wibawa pemerintah akibat daripada sikap DPR yang flexing. Ini kan flexing semua, uya-kuya, ekopatrio. Kalau Alfa Urban sebenarnya nggak flexing, kasihan aja dia ngomong jarak rumahnya macet. Kita juga macet ya. Cuma kan dia dipertanya kenapa nggak naik KRL gitu, kita kan naik KRL. Mas Erik, dari 6 tuntutan tadi itu selain Satgas, apalagi yang paling prioritas? Pertama itu upah. Ini kan upah mau diputuskan bulan November ya. Kita minta naik 8,5% sampai 10,5%. Inflasi plus pertumbuhan ekonomi saya pakai data BPS. Silakan aja dihitung, itu udah ketemu 3,26% inflasi, data pertumbuhan ekonomi 5,2%. Dan yang penting lagi itu reformasi pajak. Pajak kita terlalu gede tuh, berat dibandingkan negara ASEAN, berat. Dan itu kalau mau bicara tentang kasus-kasus Noel tidak berlaku lagi, maka RUU perampasan aset harus disahkan.
Oke kawan-kawan, nggak enak. Saya Ini udah termasuk kelaparan. udah nanti akan ngobrol sama Bapak di sini Presiden. Ngobrol sih nggak mungkin mengajukan saran. Pak, Ya. tapi demo ganggu pembicaraan soal tripartitnya untuk upah nggak sih Pak kan? Demo. Nah, Ya demo-demo sekarang masih terhambat nggak sih mengganggu. untuk Demo akan tetap kita lakukan sepanjang pembicaraan dan diskusi itu tidak mencapai komprominya. Kan pihak pengusaha pasti punya usulan juga, pihak pemerintah punya usulan tentang upah contoh, dan pihak buruh punya usulan. dialog tripartitnya udah dimulai tadi Pak? Belum. Ini yang kita Kapan sih, Pak? minta. Kapan sih? Harusnya bulan September ini harus selesai. Ya, oke. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Partai Buruh sama KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD hari Rabu. Jadi nanti biar MKD yang memutuskan apa sanksi yang diberikan kepada anggota DPR. Itu kan. Yang diharapkan sanksinya apa? Hah? Yang diharapkan sanksinya apa? Ya berhenti aja. Itu kan menimbulkan huru hara ya. Ada rencana turun lagi nggak Pak Said? Rencana turun lagi ke Belum, lapangan? belum. Kita belum ada rencana aksi. Terakhir 28 Agustus saja. Dan kita minta melalui kawan-kawan media bila akan melakukan aksi ikuti prosedur undang-undang dan hindari anarkis dan tindakan kekerasan lah. Kita semua yang rugi. Sebelumnya kan Presiden mengatakan bahwa terbuka untuk adanya tokoh-tokoh biar bisa bertemu dengan pejabat-pejabat. Kalau misalnya dari Pak Said sendiri, dari tokoh-tokoh buruh atau misalnya Itulah. perwakilan akan hadir nggak? Itulah masalahnya. DPR itu kalau kita nggak minta ketemu, nggak bisa untuk melakukan komunikasi politik maupun komunikasi aspirasi ya. Jadi tunggu dulu. Jadi seolah kita menghadap Tuhan, bukan menghadapi wakil. Akhirnya terjadi seperti ini, kesombongan, flexing, merasa paling berkuasa. Akhirnya presiden lagi yang turun. Ya kan? Saya pikir demikian. Menurut Pak Said ada nggak penumpang gelap dalam kejadian aksi? Ada, terasa benar. Dan teman-teman buruh udah bekerja sama dengan Pemda setempat. Saya udah perintahkan, udah minta ya kawan buruh ikut bersama pemerintah daerah untuk mengamankan aset negara. Itu kan yang dibakar-bakar itu aset negara, uang publik juga. Kalau memang masalahnya di pejabat, apakah di pemerintah maupun DPR, itu yang dihukum, bukan menghancurkan. Dan selalu kan tim pembakar itu sekitar 100 orang kan. Kira-kira itu yang harus kita Termasuk tanggapan tentang penjarahan rumah-rumah anggota DPR nih, gimana? itu ekses aja. Kalau rumah pribadi itu ekses ya, karena sikapnya mungkin melukai rakyat. Dikala upah buruh murah, dikala banyak PHK, dikala ojek bolak-balik ke DPR tentang penurunan diskon 10% nggak pernah ditanggepin oleh DPR. Tiba-tiba mereka joget-joget, mereka minta naik ada tunjangan perumahan 50 juta, dan mereka ketika dikasih tahu joget-joget lagi. Ini hanya tentang nilai rasa aja, nggak ada sensitivitas terhadap penderitaan rakyat. Pak Said itu nomornya pernah diteror ya? Atau Iya betul, nomor saya dianggap sebagai Adis Kadir. Banyak bener masuk ke HP saya, udah diemin aja lah. Itu kan teror aja. Bang Said, tapi dari demo kemarin buruh tuntutannya itu udah ada yang di Belum ada. pemerintah? Belum ada satupun tuntutan dari 6 tuntutan itu ya. Nah hari ini saya mau menghadiri undangan, tapi melalui telepon Pak Mensesnek tadi mengatakan Satgas PHK itu sebenarnya udah dibentuk, cuma orang-orangnya belum. Kepresnya udah ada, kemudian Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional juga sudah ada, tapi Kepres sudah ada untuk kelembagaannya, tapi orang-orangnya belum. Selain pastikan kapan ada pembicaraan nggak? Pak? Sebenarnya hari ini, tapi saya tolak. Karena kan hari ini bicara tentang membangun ketenangan dan supaya masyarakat tidak terpancing provokasi. Ini benar-benar provokasi. Harus diuntut tuntas. Pak Said kira-kira tahu nggak spillnya nih, indikatornya, pemainnya? Tanya aja sama drone Uprit. Dia ngikutin tuh percakapannya drone Uprit. Tanya. Tanggapan soal ini, Bang Yan. dugaan makar yang dibilang presiden kemarin. Sikap Saya belum pada titik apakah itu makar atau tidak makar ya. Lebih kepada ada upaya untuk menurunkan wibawa pemerintah akibat daripada sikap DPR yang flexing. Ini kan flexing semua, uya-kuya, ekopatrio. Kalau Alfa Urba sebenarnya nggak flexing, kasihan aja dia ngomong jarak rumahnya macet. Kita juga macet ya. Cuma kan dia dipertanya kenapa nggak naik KRL gitu, kita kan naik KRL. Mas Said, Kira-kira demikian. dari 6 tuntutan tadi itu selain Satgas, apalagi yang paling prioritas? Pertama itu upah. Ini kan upah mau diputuskan bulan
bulan November ya, kita minta naik 8,5% sampai 10,5%. Inflasi plus pertumbuhan ekonomi, saya pakai data BPS. Silakan aja dihitung, itu udah ketemu 3,26% inflasi, data pertumbuhan ekonomi 5,2%. Dan yang penting lagi itu reformasi pajak. Pajak kita terlalu gede tuh, berat dibandingkan negara ASEAN, berat. Dan itu kalau mau bicara tentang kasus-kasus Noel tidak berlaku lagi, maka RUU perampasan aset harus disahkan. Oke kawan-kawan, nggak enak. Ini termasuk udah nanti akan ngobrol sama Bapak di sini Presiden. Ngobrol sih nggak, mungkin mengajukan saran. Bang, Ya. tapi demo ganggu pembicaraan soal tripartitnya untuk upah nggak sih Pak kan? Demo. Nah, Ya demo-demo sekarang masih terhambat nggak sih mengganggu. untuk Demo akan tetap kita lakukan sepanjang pembicaraan dan diskusi itu tidak mencapai komprominya. Kan pihak pengusaha pasti punya usulan juga, pihak pemerintah punya usulan tentang upah ya contoh, dan pihak buruh punya usulan. dialog tripartitnya udah dimulai tadi Pak? Belum. Ini yang kita Kapan sih, Pak? minta. Kapan sih? Harusnya bulan September ini harus mulai. Ya, oke. Terima Terima kasih. kasih.